Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi pada hari ini berjudul menyelesaikan pengujian dalam siklus penjualan dan penagihan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Dewi Permatasari, kemudian ada 2 rekan saya, yaitu Kurnia Safitri dan Umi Kalsum Syamrah. Topik pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini yang pertama adalah metodologi untuk merancang atas rencana saldo. Yang kedua adalah merancang pengujian atas rincian saldo. Yang ketiga adalah konfirmasi piutang usaha. Dan yang keempat adalah mengembangkan pengujian program audit yang terinci. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu metodologi untuk merancang pengujian atas rencana saldo. Dalam merancang pengujian atas rincian saldo untuk piutang usaha, auditor harus memenuhi masing-masing dari 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Jika diterapkan secara khusus pada piutang usaha, hal itu disebut sebagai tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang usaha yang terdiri dari 1. Piutang usaha dalam neraca saldo sama dengan jumlah file induk terkait dan totalnya telah ditambahkan dengan benar serta sama dengan buku besar umum. Yang kedua adalah piutang usaha dicatat ada atau keberadaan. Yang ketiga adalah piutang usaha yang ada telah dicantumkan atau kelengkapan. Yang keempat adalah piutang usaha sudah akurat atau keakuratan. Lalu yang kelima adalah piutang usaha sudah diklasifikasikan dengan benar atau klasifikasi. Yang keenam adalah pisah batas piutang sudah benar atau pisah batas. Yang ketujuh, piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi atau nilai realisasi. Dan yang terakhir adalah klien memiliki hak atas piutang usaha atau memiliki hak. Selanjutnya, metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo itu memiliki 3 tahap. Di tahap yang pertama, kita perlu mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha. Pada tahap pertama ini juga kita harus menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan menilai risiko inheran untuk piutang usaha. Lalu menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan. Lalu masuk ke tahap kedua, di mana pada tahap ini merancang dan melaksanakan pengujian, pengendalian, dan pengujian substantivitas transaksi untuk siklus penjualan dan penagihan. Lalu setelah proses tahapan kedua dilaksanakan, masuk ke tahap 3, di mana pada tahap 3 ini kita perlu merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk piutang usaha. Lalu tahap 3 juga kita perlu merancang pengujian atas rincian saldo piutang usaha untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Di mana ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu prosedur audit, yang kedua ukuran sampel, ketiga item yang dipilih, dan yang keempat adalah penetapan waktu. Lalu pembahasan kedua adalah merancang pengujian atas rincian saldo. Akun neraca lebih ditekankan ketika melakukan pengujian atas rincian saldo. Auditor tidak boleh mengabaikan akun-akun laporan laba rugi karena akun-akun akan diuji sebagai produk sampingan dari pengujian neraca. Sebagai contoh, jika auditor mengkonfirmasi saldo piutang usaha dan menemukan lebih saji yang disebabkan oleh kesalahan dalam menagih pelanggan, maka baik piutang usaha maupun penjualan akan lebih saji. Prosedur audit yang dipilih dan ukuran sampelnya akan sangat tergantung pada apakah bukti yang direncanakan untuk tujuan tertentu adalah rendah, sedang, atau tinggi. Sekian penjelasan dari saya. Pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Baiklah, saya Kurnia Safitri akan melanjutkan materi presentasi tentang merancang pengujian atas rincian saldo. Ada beberapa poin penting yang harus dipahami dalam merancang pengujian atas rincian saldo. Pertama, piutang usaha ditambahkan dengan benar dan sama dengan file induk serta buku besar umum. Kedua, piutang usaha yang dicatat memang ada. Ketiga, piutang usaha yang ada telah dicantumkan. Keempat, piutang usaha sudah akurat. Kelima, piutang usaha diklasifikasikan dengan benar. Keenam, pisah batas piutang sudah benar. 7. Piutang usaha dinyatakan dan pada nilai realisasi. Dan yang terakhir, klien memiliki hak atas piutang usaha. Konfirmasi piutang usaha.
Konfirmasi adalah respon tertulis langsung dari pihak ketiga dalam wujud kertas atau secara elektronik dan dianggap sebagai bukti yang sangat terpercaya atau andal karena diterima langsung dari pihak ketiga. Meskipun respon lisan dapat menjadi bukti, respon ini tidak dianggap sebagai konfirmasi. Tujuan utama konfirmasi piutang usaha adalah untuk memenuhi tujuan eksistensi, keakuratan, dan kisah batas. SAS 67 dalam kurung AU 330 menyediakan 3 pengecualian terhadap keharusan menggunakan konfirmasi. Pertama, piutang usaha tidak material. Kedua, auditor mempertimbangkan konfirmasi bukti yang tidak efektif karena tingkat responnya kemungkinan tidak akan memadai atau tidak dapat diandalkan. Ketiga, gabungan tingkat risiko inheren dan risiko pengendalian rendah dan bukti substantif lainnya dapat diakumulasi untuk menyediakan bukti yang mencukupi. Dalam konfirmasi piutang usaha ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, persyaratan standar auditing. Kedua, jenis konfirmasi. 3, penetapan waktu. 4, keputusan sampling. 5, verifikasi alamat dan penyelenggaraan pengendalian. Yang ke-6, menindaklanjuti non-respon. 7, analisis perbedaan. Dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Persyaratan standar audit. Standar audit AS menunjukkan bahwa auditor harus menggunakan konfirmasi eksternal untuk piutang usaha yang material. Konfirmasi mungkin tidak tepat dalam situasi berikut ini. Pertama, auditor mempertimbangkan konfirmasi bukti yang tidak efektif karena tingkat responnya kemungkinan tidak akan memadai atau tidak dapat diandalkan. Yang kedua, gabungan tingkat risiko inheren dan risiko pengendalian adalah rendah dan bukti substantif lainnya dapat diakumulasi untuk menyediakan bukti yang mencukupi. Selanjutnya yaitu jenis konfirmasi. Terdapat 4 jenis konfirmasi. Yang pertama yaitu konfirmasi positif atau positive confirmation. Yang kedua yaitu formulir konfirmasi yang kosong atau blank confirmation form. Yang ketiga yaitu konfirmasi faktor atau invoice confirmation. Dan yang terakhir yaitu konfirmasi negatif atau negative confirmation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum Syamrah. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu standar auditing menyatakan bahwa penggunaan konfirmasi negatif hanya dapat diterima jika seluruh situasi berikut tersedia. Yang pertama yaitu auditor telah menilai risiko salah saji yang material sebagai rendah serta telah memperoleh bukti yang tepat dan mencukupi tentang efektivitas perancangan serta pengoperasian pengendalian yang relevan atas asersi yang sedang diuji dengan prosedur konfirmasi. Yang kedua, populasi item-item yang terkena prosedur konfirmasi negatif terdiri dari sejumlah besar saldo akun, transaksi, atau pos-pos lainnya yang bernilai kecil dan homogen. Yang ketiga, auditor memperkirakan tingkat pengecualian yang rendah. Yang keempat, auditor yakin bahwa penerima permintaan konfirmasi negatif akan memberikan pertimbangan yang masuk akal. Selanjutnya yaitu ada penetapan waktu. Bukti yang paling dapat diandalkan dari konfirmasi baru akan diperoleh jika konfirmasi itu dikirim sedekat mungkin dengan tanggal neraca. Kemudian ada keputusan sampling. Faktor utama yang mempengaruhi ukuran sampel untuk mengkonfirmasi piutang usaha berada dalam beberapa kategori dan mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada materialitas kinerja. Kemudian ada risiko inheren, yaitu ukuran relatif total piutang usaha, jumlah akun, hasil tahun sebelumnya, dan salah saji yang diharapkan. Kemudian ada risiko pengendalian dan risiko deteksi. Risiko deteksi yang dicapai dari pengujian substansif lainnya. Luas dan hasil pengujian substansif atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian yang terinci lainnya. Lalu yang terakhir ada jenis konfirmasi negatif yang biasanya memerlukan ukuran sampel yang lebih besar. Kemudian ada verifikasi alamat dan penyelenggarakan pengendalian. Setelah item yang akan dikonfirmasi dipilih, auditor akan menyelenggarakan pengendalian atas konfirmasi itu sehingga dikembalikan dari pelanggan. Jika klien membantu dengan menyiapkan konfirmasi atau memasukkannya ke dalam amplop atau menempelkan perangko di amplop, tugas auditor adalah harus mengawasinya dengan ketat. Selanjutnya, menindaklanjuti non-respon.
Konfirmasi yang dikirim tetapi tidak dikembalikan oleh pelanggan tidak boleh dianggap sebagai bukti audit yang signifikan. Jika konfirmasi positif digunakan, SAS 67 mensyaratkan prosedur tindak lanjut untuk mengkonfirmasi yang tidak dikembalikan oleh pelanggan. Jika sebanyak 3 konfirmasi yang dikirim ke lapangan tidak ada satupun yang dikembalikan, maka perlu dilakukan tindak lanjut dengan prosedur alternatif. Analisis perbedaan. Jika permintaan konfirmasi dikembalikan oleh pelanggan, auditor harus menentukan penyebab setiap perbedaan yang dilaporkan. Dalam banyak kasus, perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan waktu antara catatan klien dan pelanggan, yaitu pembayaran telah dilakukan, barang belum diterima, kemudian barang telah dikembalikan, dan kesalahan klerikal dan jumlah yang didapatkan. Dan yang terakhir, ada menarik kesimpulan. Jika semua perbedaan telah diselesaikan, termasuk yang ditemukan dalam melakukan prosedur alternatif, auditor harus mengevaluasi ulang pengendalian internal, karena setiap salah saji klien harus dianalisis kembali untuk menentukan apakah hal tersebut konsisten atau tidak konsisten dengan tingkat risiko pengendalian yang dinilai pada awal audit. Jika terdapat kesalahan, maka auditor wajib melakukan revisi. Selanjutnya ada mengembangkan pengujian program audit yang terinci. Kertas kerja perencanaan bukti harus disiapkan auditor untuk membantu memutuskan luas pengujian atas rincian memutuskan saldo yang direncanakan. Ada beberapa sumber setiap baris, yaitu salah saji yang dapat ditoleransi, risiko audit yang dapat diterima, risiko inheren, risiko pengendalian, serta hasil pengujian substansif atau transaksi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.